Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di hari yang Tuhan kuduskan ini, kita kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik remaja kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdiri, kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, kita masuk rumahnya. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, kita masuk rumahnya, kita nyanyikan bait pertama. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu, berterima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau menganugerahkan kami nafas kehidupan, Engkau menganugerahkan kami kekuatan kesehatan. Saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan terlebih kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, terangi hati dan pemikiran kami, agar kami boleh mengerti akan setiap firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini dari kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, dan kita akan merenungkan di bawah tema 70 kali 7 kali. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika adik-adik melakukan kesalahan, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik bersembunyi supaya orang lain tidak melihat? Atau minta maaf dan tidak mengulangi kesalahan lagi? Tentu sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik akan minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitupun sebaliknya, ketika ada teman yang melakukan kesalahan kepada kita dan dia minta maaf, apa yang harus kita lakukan? Tuhan mau kita memberikan maaf, kita mengampuni dia dan tidak mengingat kesalahan dia. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35 itu bercerita tentang pengampunan. Bagaimana kita harus memberikan pengampunan itu kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Nah, di awal perikop ini, Petrus yang adalah murid Yesus Kristus bertanya kepada Yesus, "Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni jika saudaraku berbuat salah kepadaku?"
sampai 7 kali? Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Apa yang Yesus mau katakan dari 70 kali 7 kali? Apa arti dari perkataan Yesus itu? Ketika Yesus menyampaikan ini, Yesus menyampaikan bahwa memberi maaf, memberi pengampunan itu tidak 1 kali, tidak 2 kali, tidak 3 kali, tetapi tanpa batas. Tidak ada batas berapa kali kita harus mengampuni, berapa kali kita harus mengasihi setiap orang yang bersalah kepada kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus memberikan penjelasan atau jawaban kepada Petrus, Yesus tidak berhenti sampai 70 kali 7 kali. Tetapi untuk lebih mengerti, Yesus menggambarkan pengampunan itu dalam satu perumpamaan, dalam satu cerita. Cerita tentang seorang raja yang akan mengadakan perhitungan utang kepada hamba-hambanya. Nah, ada 2 hamba yang diceritakan. Hamba yang pertama itu memiliki utang kepada raja sebanyak 10.000 talenta. Karena ia tidak mampu membayar, maka raja memerintahkan supaya ia bersama dengan istri dan anak-anaknya, bahkan seluruh yang ia miliki itu dijual. Tetapi ketika mendengar perintah raja, hamba pertama itu bersujud dan memohon, sabarlah Tuhan. Tetapi ketika raja mendengar dan melihat hamba itu bersujud, raja merasa kasihan dan ia menghapus utangnya. Ketika hamba pertama keluar, ia bertemu dengan temannya, yaitu hamba kedua. Dan hamba kedua ini memiliki utang kepada hamba pertama. Hamba pertama lalu mengatakan kepada hamba kedua, bayar utangmu. Tetapi hamba kedua tidak mampu. Hamba pertama lalu mencekik dia dan menyeret dia ke dalam penjara. Hamba pertama tidak menyadari apa yang dilakukan oleh raja kepada dia seharusnya dilakukan kepada temannya. Ia sudah dihapus utangnya, harusnya utangnya saudaranya juga itu dihapuskan. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, gambaran dari perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Raja itu adalah Yesus Kristus. Hamba pertama adalah kita. Hamba kedua adalah sesama kita. Yesus mau menggambarkan bahwa kita sering melakukan kesalahan dan kita berutang kepada Yesus Kristus karena kita terus berdosa. Tetapi Tuhan Yesus terus mengampuni kita. Begitupun sesama kita. Sesama kita juga terus melakukan kesalahan dan Tuhan mau supaya kita juga mengampuni saudara-saudara kita. Allah mau supaya kita mengampuni mereka juga karena kita sudah diampuni. Ketika teman kita melakukan kesalahan dan menyakiti hati kita, jangan dibenci, jangan dendam, tetapi mari belajar untuk memaafkan sesama kita. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita juga sering melakukan kesalahan. Kita melakukan kesalahan kepada adik, kepada kakak, kepada orang tua,
kepada teman-teman kita. Begitupun dengan orang lain. Mereka juga sering melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita melakukan itu, Tuhan mau kita sadar dan kita meminta maaf. Dan ketika orang lain meminta maaf, Tuhan mau kita memberikan pengampunan. Kita memberikan maaf. Pengampunan itu tiada batas. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, tetapi tanpa batas, tanpa pamrih. Yesus Kristus mengampuni kita tanpa batas, karena itu kita juga harus mengampuni tanpa batas. Jangan bosan untuk mengampuni. Tuhan tidak pernah bosan mengampuni kita. Tetapi mari adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk menjadi seorang pemaaf, seorang yang terus memberikan ampun tanpa batas. Dan arti dari 70 kali 7 adalah pengampunan yang tanpa batas. Semoga Tuhan menolong adik-adik dan kakak untuk terus belajar memberikan maaf, memberikan ampun kepada setiap orang yang menyakiti hati kita. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang senantiasa kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh memuji-muji Engkau, bahkan ya Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ini Tuhan, ajar kami untuk melakukan di setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, lewat ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Berkatilah ya Tuhan, agar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa Tuhan, mendoakan kehidupan setiap anak-anak remaja Tuhan. Dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, dalam pergaulan mereka sehari-hari Tuhan, jaga dan lindungi ya Allah. Jauhkan dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Biarlah masa remaja yang Tuhan anugerahkan itu boleh dijalani dengan penuh sukacita. Berkati dalam masa pendidikan mereka Tuhan, anugerahkan hikmat, pengetahuan, kecerdasan bagi mereka, agar mereka bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri mencapai masa depan yang Tuhan persiapkan. Berkati kehidupan anak-anak remaja Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkati juga setiap orang tua yang mendampingi, anugerahkan kesabaran dan kesetiaan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini ungkapan syukur kami, ini doa syafaat kami yang kami bawa kepadamu, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu adik-adik remaja. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau keluar rumah, rajin cuci tangan, dan tetap bersemangat menjalani hidup ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.